Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga nggih, Mbak. Semuanya sehat selalu neng perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan semoga sampean sukses selalu dan membawa rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Jadi kasus iki ada sangkut pautnya dengan kasus-kasus kemarin, kemudian ada tambahan kasus salah satu temen kita, dan besok kita bakal membahas kasus curhatan salah satu temen sampean mbak yang langsung curhat di IG aku. Jadi silahkan disimak video iki sampai habis, jadikan pelajaran. Oke, yang pertama, jadi mbak-mbak semuanya sing nonton video iki, sing aktif lah nonton yo, pasti mendengarkan cerita tentang salah satu temen sampean sing kerja di majikannya. Kemudian di situ ada 5 orang. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika si mbak iki diputus kontrak secara interminit gara-gara menggedor pintu toilet yang digunakan oleh Amui. Jadi karena gedoran pintu tersebut ki membuat amarah si Amui, sehingga terjadilah pelaporan kepada ortunya. Nah ketika dilaporkan itulah membuat emosi dade memuncak sehingga melakukan pemutusan kontrak kerja. Perkarane mbak iki kebelet pipis ya. Nah ternyata ketika aku baca kasus yang dialami oleh teman-teman ini memang hampir serupa dengan mbak yang kita bahas, menggedor pintu karena kebelet pipis. Tetapi di komentar-komentar sampean kui ada satu hal yang menarik mbak. Salah satunya ketika sampean kui kebelet pipis, sampean kui nggak melakukan gedor pintu toilet, tetapi sampean kui memakai kresek untuk ngadai pipis sampean. Karena sampean tahu kalau anda iki nunggu para juragan kita keluar, ketika sampean kebelet pipis kuwi nggak mungkin, karena biasa nih majikan kuwi nggak sewenang banget ketika sampai tuh gedor-gedor pintu pada sampean ku kebelet pipis. Teman-temanku memiliki ide yang menurut aku bagus banget untuk diikuti. Ketika dalam satu rumah kuwi ada satu toilet saja, jadi kawan-kawan bisa menggunakan kresek untuk mengadai pipis kawan tadi. Tetapi ada yang lebih, menurut aku saran iki yo, alangkah baiknya Anda kui menggunakan botol. Nah, nanti di situ belilah kayak model untuk memasukkan air di botol. Nah, di situ Anda bisa menggunakan dan bisa menyimpannya dengan baik tanpa ada bau. Jadi kalau pakai plastik, pertanyaan aku, apakah majikan Anda kui tidak mencium bau urine sampean atau enggak? Silakan komentar. Atau majikan sampean kui tahu apa enggak sampean kui menyimpan pipis sampean di plastik ketika sampean kui tidak bisa menggunakan toilet pada sampean terdesak arep pipis. Silakan komen, karena saya penasaran sekali kan kawan dengan kasus-kasus yang dialami kawan-kawan semuanya. Oke, kali ini kita bakal membahas kasus inti, kasus terbaru salah satu PRT asal Indonesia yang terlibat hutang bank mbak.
Tetapi yang menarik ketika Bang ini mendatangi rumah majikan Mbak E. Jadi Mbak E iki utang Bang 2 tempat. Kalau berapa jumlahnya iki nggak disebutkan berapa. Intine Mbak E kuwi hutang 2 bank, 2 tempat, kemudian salah satu bank iku tidak dibayar oleh Mbak E. Jadi Mbak E kuwi nggak membayar bulan itu dan sampai telat Mbak 1 bulan. Secara otomatis pihak bank iki menghubungi Mbak E, di SMS nggak dijawab, kemudian di telepon juga nggak dijawab, dikirimi surat juga tidak ada balasan, nggak merespon, kemudian telepon rumah majikan kuwi juga tidak direspon Mbak, sehingga membuat pihak bank iki menjadi geram sama Mbak E. Kemudian pada waktu itu si Mbak E kuwi libur Mbak hari Minggu. Dia libur nih hari Minggu. Nah, ketika Mbak E kuwi libur hari Minggu, pihak bank, salah satu staf dari pihak bank kuwi mendatangi rumah majikane. Karena jelas kalau hari Minggu kuwi majikane pasti di rumah. Karena hari-hari biasa kuwi majikane kerja-kerja sehingga telepon nggak diangkat oleh majikane. Jadi pada waktu kuwi pihak atau staf bank kuwi datang hari Minggu. Nah, di situ ada majikane sedang di ruang tamu Mbak. Nah, ketika majikane kuwi membuka pintu, dikirain kuwi mencari Cece, mungkin wajahnya agak keindo-indoan. Majikan membuka, kemudian di situ terjadilah percakapan antara kedua belah pihak, staf bank sama pihak majikan. Nah, staf bank kuwi nggak dikasih masuk oleh majikane, cuman ngobrol di pintu saja. Staf bank itu menceritakan bahwa PRT Anda iki telah hutang bank dan bulan ini kuwi belum membayar. Kami sudah memberikan jangka waktu tapi dia tidak merespon. Nah, di situ ada bukti semuanya sehingga membuat majikan kuwi geram sama Mbak E. Nah, ketika majikan kuwi geram sama Mbak E, ditunggu ini majikane nunggu Mbak E sampai pulang Mbak. Jadi ketika Mbak E kuwi pulang libur, dikirain dia iki biasa wae pulang seperti biasa, kemudian ngerjain kerjaan rumah, kemudian dia bisa hari istirahat, kemudian dia bisa kerja seperti biasa nih. Tetapi hari itu ketika dia pulang libur, majikan ki sudah mewanti-wanti, sudah menunggu Mbak E. Jadi ketika Mbak E pulang libur, Mbak E kuwi langsung dicerca pertanyaan oleh majikan nih. Apakah kamu utang bank segini. Akhirnya Mbak E kuwi dengan lesu menjawab iya. Karena Mbak E kuwi sudah menjawab iya, artinya tidak terjadinya kebohongan di dalam kasus iki. Majikan wis mewangkel karena memakai data-data alamat rumah bos, nomor teleponnya rumah bos. Akhirnya bos iki melakukan pemutusan kontrak kerja secara interminit sama Mbak E. Mbak itu hari juga. Kemudian besoknya kuwi majikan gak hanya menginterminit Mbak E tadi, gak hanya memarahi Mbak E tadi, ternyata majikan kuwi juga memarahi sapam di bawah rumah yang sudah berani-berani membukakan pintu untuk staf iki. Dan kuwi gak ono konfirmasi ke rumah majikan. Biasanya lek sampean kuwi mau menuju rumah majikan lain atau mungkin mau mendatangi flat teman sampean, pasti kan nanti kan pihak sapam kan nanya, kamu mau kemana? Flat ini. Nah, dari flat ini nanti dihubungin, oh ada temenmu kuwi loh yang lagi nunggu di bawah, boleh masuk gak? Kalau yang punya flat kuwi mengizinkan, maka sapam bakal mengizinkan. Tetapi itu hari tidak ada izin dari sapam untuk izin kepada majikan dari sapam
Tapi sapam iki langsung menyuruh staf iki naik. Setelah staf iku menceritakan semuanya, menceritakan kejadian bahwa oh iki lo PRT dia iki utang bla bla bla, dan saat itu sapam itu mengizinkan masuk. Akhirnya terjadilah perdebatan antara majikan dan juga sapam yang telah mengizinkan masuk tadi, Mbak. Tetapi sekali lagi sapam juga tidak di sini sapam ya tidak bisa menjawab apa-apa, karena bagaimanapun sapam itu salah, harusnya menanyakan. Tetapi karena perkara iki akhirnya dia kena marah sama majikan Mbak E tadi. Nah dalam kasus iki Mbak E ya salah karena opo wes ngerti punya utang bank 2, tetapi juga kenapa tidak dibayar salah satunya. Intinya Mbak E pusing dengan pembayaran hutang bank yang melebihi dari gaji dia. Alhasil ya kuwi dia iki mangkir satu bank. Seharusnya Mbak Iki sejak awal kalau tidak bisa membayar ki ngomong baik-baik sama pihak bank kalau dia iki belum bisa bayar karena dia masih ada tanggungan bank lain. Jadi ada omongan lho rek, ojo langsung sampean kuwi nggak bayar, karena ketika sampean nggak bayar pihak dari staf kuwi pasti bakal mendatangi rumah majikan sampean, bakal meneror majikan sampean. Ketika dapat teror dari staf bank, pihak bank, pasti sampean terputus kontraknya, Mbak. Kalau majikan itu sejak awal tidak menyukai data-datanya, alamat rumah buat bayar bank. Jadi dalam kasus iki nggak masalah lek sampean utang bank, tetapi namanya hutang kuwi mbok disaur, Mbak. Kalaupun Anda belum bisa menyaur, paling enggak ada omongan lu, sampean kan duwe cangkem, paling enggak ngomong, berikan alasan kenapa Anda tidak membayar bank yang satunya lagi. Sampean pengen fokus membayar bank satunya lagi, dan bank satunya lagi ditunda dulu gitu loh maksudnya. Jadi dalam kasus iki lain kali buat kawan-kawan kui lebih hati-hati, karena ketika sampean kui utang bank melebihi dari batas gaji Anda, jadinya begini. Ketika sampean kuwi nggak bayar sampai selesai, takutnya nanti utang Anda ke bawah sampai tanah air. Terus sampean piye lek arep bayar neng tanah air, Mbak? Apakah rumah Anda buat jaminan atau mungkin sawah Anda buat jaminan? Begitu maksud saya. Semoga bermanfaat. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.